Perkenalkan, nama saya Prislia Hasami Sigaramba. Saya dari kelas 11 Ilmu Alam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Self Love dalam Diri Kita. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya sapa teman-teman dan para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Batu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf pegawai di SMA Negeri 1 Pulau Batu. Yang saya hormati para hadirin yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melangsungkan acara demi acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa. Terima kasih pula kepada teman-teman dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyinggung masalah yang sering kita temui di dalam diri kita, yaitu self-love. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, kalian tentunya pasti pernah mendengar ataupun melihat kalimat yang bertuliskan self-love in self is important. Nah, di sini kebanyakan orang beranggapan bahwa mencintai diri sendiri itu merupakan hal yang egois. Padahal self-love sangat bertentangan dengan konsep egois itu. Self-love artinya kita dapat menerima dan menghargai segala sesuatu yang terikat dengan diri kita, baik itu fisik, mental, pikiran, maupun hati. Sedangkan egois artinya kita lebih banyak bertindak, lebih banyak bersikap untuk mementingkan diri sendiri di atas semuanya, bahkan kita dapat merugikan orang lain. Mencintai diri sendiri merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Tanpa disadari, ketika kita mencintai diri kita, kita akan memiliki pandangan yang positif terhadap hidup kita. Kita juga dapat merasakan hidup ini tanpa memikirkan beban yang berujung pada stres. Kita juga dapat merasakan kebahagiaan kehidupan kita dengan cara yang sederhana. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, tak dipungkiri, kebanyakan orang ketika membuka sosial medianya lalu melihat seseorang yang sempurna atau yang lebih cantik daripada dirinya, pasti tingkat kepercayaan terhadap dirinya itu akan menurun. Atau pada zaman sekarang disebut sebagai insecure. Sama hal yang seperti saya. Tetapi teman-teman, itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena dengan hal itu, kita akan membuat mindset dalam pikiran kita bahwa standar kesempurnaan itu adalah seperti ini. Misalnya, kita dikatakan cantik apabila kita putih, apabila kita mancung, apabila tubuh kita mulus, atau pada zaman sekarang disebut sebagai good looking. Dengan hal itu, kita hanya terus berfokus pada keterpurukan, pada kekurangan yang kita miliki. Seolah-olah kesalahan-kesalahan di dalam diri kita itu akan terus menetap di dalam diri kita. Teman-teman dan para hadirin yang saya cintai, sekedar mengingatkan, kalau kata kebanyakan orang bahwa menampilkan sesuatu di sosial media itu adalah hal yang terbaik dari mereka, kemudian diri kita lah yang tahu apa yang menjadi keburukan yang kita miliki. Sehingga ketika kita membuka sosial media, kita melihat seseorang yang sempurna, pasti langsung kita membandingkan diri dengan dia, membandingkan bagian yang terbaik dari mereka dengan bagian yang terburuk yang kita miliki. Itu tidak seimbang karena pastinya tingkat kepercayaan terhadap diri kita itu akan menurun. Ingat teman-teman, setiap manusia pintar dalam menyembunyikan keburukannya masing-masing. Jadi, kurang-kurangilah dalam membandingkan diri dengan diri orang lain dan perbanyaklah self-love dalam diri kita. Nah, di sini ada banyak cara untuk meningkatkan self-love. Di antaranya salah satunya yaitu
Kurangilah bersifat membandingkan diri dengan diri orang lain, karena setiap manusia memiliki masalah masing-masing. Yang kedua, mulailah bersifat bodoh amat ketika ingin melakukan sesuatu yang menurut kamu itu baik dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, mulailah me time atau perbanyaklah waktu dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, belajarlah memaafkan diri sendiri dan ikhlaskan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu karena itu tidak dapat diubah. Tetapi jadikanlah itu sebagai pedomanmu dan pembelajaranmu dalam memperbaiki hidup ke depannya. Nah, teman-teman yang saya cintai dan para hadirin, di dalam mencintai diri sendiri ini juga merupakan ruang untuk mengekspresikan diri terhadap apa yang kita pendam selama ini. Dalam mengekspresikan diri, tidak perlu membeli barang-barang mewah, makanan-makanan yang mahal sebagai bentuk cinta kita terhadap diri kita. Tetapi, tingkatkan self-love dengan mewujudkannya dengan cara yang sederhana, seperti hal-hal yang kamu sukai atau yang kamu gemari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan melalui ceramah saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan perbuatan, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Ingat, mencintai diri sendiri bukanlah hal yang egois, tetapi hal yang penting untuk dilakukan. Semoga teman-teman dan para hadirin bisa mencintai diri sendiri tanpa membandingkan diri ini dengan diri orang lain, dan perbanyaklah me time dan berpikir positif terhadap hidup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermakna dan bisa berguna bagi kita semua dalam menjalankan hari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom.